Kita langsung saja menuju ke materinya supaya tidak mengambil banyak waktu, baik bercepat baik dan keluar tepat keluar waktu. Oke. Sekarang materi kita pada hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Ya. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Sifat Allah. Dan ada yang tahu berapa banyak sifat Asmaul Husna? Banyak sekali ya, lebih dari satu. Yang tadi kita ingat nama Asmaul Husna itu yang banyaknya 99. Dari kita baca ada di Al-Quran, di takutnya di apa di penutup Al-Quran ada di sana kita baca ada Al-Quran sampai Al-Sobus. Tapi pada hari ini kita membahas cuma 8 sifat. Nah, 8 sifat itu yang akan kita bahas sekarang. Dan sebelumnya saya akan menuliskannya terlebih dahulu supaya anak-anakku paham mana yang itu akan jelaskan. Karena kalau kita bahas bilang materi itu tidak akan habis. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah, yang dimana nama-nama Allah itu sering kita dengar pada saat kita membaca Al-Quran. Namun kita tidak tahu apa artinya. Maka oleh sebab itu yang akan kita pelajari pada hari ini. 8 nama-nama Allah yang akan kita pelajari, dan dengan kita belajar nama-nama ini harapannya kita semua dapat mengamalkan sifat-sifat dari nama Allah.
di kehidupan kita setiap hari. Oke, mulai dari Al-Fatah. Dengarkan anak-anakku semua. Al-Fatah ini artinya yang maha pembuka, ya. Apa maksudnya? Yaitu Allah itu membuka diri ketika kita memiliki banyak masalah. Di sanalah tempat kita meminta atau mengadu perselesaian dari masalah yang kita miliki. Allah itu memberikan dirinya supaya di sanalah, di dialah kita meminta dan menyerahkan diri secara penuhnya, ya. Jadi maha pembuka itu adalah sifat Allah. Jadi Allah itu tidak akan ditutup 24 jam kita meminta, 24 jam kalau kita akan mendengarkan doa kita. Jadi maha pembuka. Apa yang bisa kita teladani dari nama Allah dari maha pembuka ini? Yakni kita bisa berdoa di saat situasi apapun dan di mana saja dan kapan saja. Nah, gitu ya. Nah, itu semua kita lanjut materi yang kedua, yakni Al-Wahid. Ada yang tahu apa itu Al-Wahid anak-anak semua? Karena tidak tahu, maka sekarang kita akan tulis Al-Wahid itu artinya adalah yang Maha Esa. Apa itu Esa? Yang satu. Satu artinya dialah Tuhan yang disembah satu-satunya. Tidak boleh kita menganggap bahwa di alam semesta ini, di dunia ini ada dua Tuhan yang boleh diyakini selain Allah. Maka kita meyakini Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Disembah. Maka pelajaran yang bisa kita ambil ini adalah tidak boleh kita memusyrikan atau mempercayai bahwa kita diberikan kesehatan oleh manusia, kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh manusia itu, ya. Tapi hanya Allah yang berhak disembah. Tidak boleh kita mencukupkannya dengan cara dari dukun. Oke, boleh dukun itu. Ya, rupa Tuhan itu tidak bisa digambarkan, tapi Tuhan itu hanya bisa diimani saja. Artinya kita hanya diperintahkan untuk mensyukuri atau mengingat kebesarannya, zatnya. Artinya alam bumi yang luas ini walaupun tidak ada penciptanya, tidak masuk logika. Siapa yang menggerakkan matahari, siapa yang mengatur bulan, maka kalau kita analogikan bahwa kalau tidak ada penciptanya tidak mungkin. Dan kata selanjutnya Al-Kabir, dia yang maha besar. Maha besar. Allah itu maha besar, tidak ada yang lebih besar selain Allah. Artinya kita itu harus bersikap besar hati dan tidak boleh sombong dengan prestasi maupun apapun yang kita miliki. Contohnya kita bisa di suatu pelajaran. Misalnya kita tahu 3 tambah 1 itu sama dengan 4, dan ada teman kita yang menjawab 3 tambah 1 sama dengan 2. Tidak boleh kita tambahkan. Karena kenapa? Karena kita itu manusia itu harus tetap belajar, tidak boleh sombong. Maka itu sombong
berbelanja atau menjadi pedagang, maka apabila teman-teman belanja maka harus menggunakan uang asli, nggak boleh pakai daun belanja, nggak boleh pakai uang palsu gitu, karena tidak sesuai dengan nilai dan nilai itu tukar, nilai jual dan nilai tukar. Al-Malik itu artinya Allah Maha merajai, Allah Maha penguasa. Al-Malik itu artinya merajai atau memiliki. Allah lah tempat kita bersandar, Allah pun tempat kita kembali, karena Allah yang memiliki kita semua. Kita itu akan pasti akan kembali kepadanya. Kalau kita lahir nanti kita akan mati. Kalau kita sudah pasti kita dua. Maka pelajarannya hendaklah kita harus ketika hidup masih kita bermanfaat menunjukkan sifat syukur. Maksudnya Al-Aziz. Oke, Al-Aziz itu artinya adalah Maha Perkasa. Apa itu Maha Perkasa? Yaitu Allah yang Maha Kuat dan tidak bisa ditandingi oleh kekuatan apapun. Maka ketika kita memiliki keyakinan Allah itu Maha Perkasa, Allah itu Maha Kuat, maka kembali ke Al-Kabir, satu poin belajar dengan dan maka kita sombong, karena ketika kita dibandingkan sama teman kita itu tidak ada apa-apanya. Maka itu artinya tidak ada yang tidak menyayanginya, keluarganya, baik itu dari tenaga dan lain sebagainya. Bantunya Al-Qudus, Maha Suci. Maha Suci artinya Allah itu suci daripada kekurangan dan tidak ada yang bisa menandinginya. Allah itu Maha sempurna. Allah itu memiliki segala hal yang makhluknya tidak bisa menandinginya. Lalunya as-salah, Allah itu Maha memberi keselamatan, ya. Allah itu Maha memberi keselamatan karena ketika Allah melahirkan kita ke dunia, maka di sana kita meyakini bahwa keselamatan itu akan ada dalam diri kita ketika kita meyakini bahwa Allah lah yang memiliki sifat as-salam. Artinya bagaimana anak-anak semua kita di sini diajarkan untuk memiliki sifat-sifat seperti tidak suka berlari atau selalu menjalani silaturahmi pada teman-teman kita. Oke, itu saja materi yang kita bahas pada hari ini. Oke, sebelum kita tutupnya, kita akan bertanya dulu kepada teman-teman karena kita sudah selesai materinya untuk hari ini. Kita akan bertanya apa yang didapatkan dari 8 materi yang sudah kita jelaskan. Mulai dari kita akan tunjuk langsung satu orang saja. Ini saudara anak kita Hamdani. Silakan Hamdani. Apa guru? Apa yang bisa didapatkan dari pelajaran yang sudah kita sampaikan? Mau berusaha, Pak Guru. Oke, apa itu berusaha? Nama yang baik. Oke, nama yang baik. Siapa yang punya nama? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Tuhan
Oke, Tuhan, tempatnya hilang. Oke, baik. Jadi itulah, jadi asmaul husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, yang dimana kalau kita mengetahui salah satu dari arti nama Allah yang baik itu, kita bisa menyerap atau mentadaburi atau merenungi bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha berdaya, Allah itu maha memiliki, Allah itu maha kuat. Maka patutlah kita tidak boleh bersikap sombong, patutlah kita tidak boleh berbuat kejahatan atau keburukan di dunia ini. Sampai sini saja mungkin ya.